Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Salah satu mahasiswi stay Rawamangun. Boleh diperkenalkan dulu? Halo semuanya, nama gue Vivian Anggraini dari S1 Manajemen. Vivian Anggraini, enaknya nih dipanggil Vivian, Vivi Anggraini. Boleh bebas, biasa sih dipanggilnya sih Vivian. Vivian, oke. Vivian sebelumnya nih dari angkatan berapa nih kalau boleh tahu? 2019. 2019. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah kurang sehat. Kurang sehat, kenapa nih? Karena cuaca Jakarta lagi gak jelas ya. Oh iya sih, emang nih cuaca Jakarta emang lagi Kayak doi nggak? kayak doi, jangan dong. Lagi panas hujan. Oke, stay safe buat semuanya yang nonton hari ini. Kita flashback sedikit nih. Mbak Vivian pertama kali masuk stay itu kayak gimana? Kalau boleh tahu Pertama ceritanya. kali itu, awalnya kan tadinya sekolahnya itu tata boga ya. Pengennya ke pariwisata nih tadinya nih. Semenjak ngerasain PKL di hotel tuh kayak ngerasa nggak cocok, kayak gue bukan pariwisata deh, kayak lebih ke pengennya tuh kayak buka usaha atau kayak kerja di HR gitu. Jadi kayak pas lagi dulu saya emang sengaja nggak kayak maksudnya ngambil PTN tapi nggak yang kayak pariwisata, karena mungkin susah kali ya kalau dari vokasi, bukan vokasi sih namanya, kalau dari pariwisata buat ngambil PTN yang jurusannya manajemen dan lainnya tuh kayak rada susah ya masuknya. Jadi kayak pas coba tuh gak bisa. Jadi ya udah, setelah coba di beberapa PTN kayak Mandiri, SBM, sama SNPTN juga nggak bisa. Jadi ya udah memutuskan untuk mencari sekolah tinggi, bukan sekolah tinggi, universitas swasta. Awalnya mau ngambil universitas swasta nih, cuman tidak jadi karena pertama kayak dihitung dari jaraknya dulu. Oh, jarak. Iya, dari jarak rumah ke Come on, man. Come on. ya bisa dekat ya nanti ya. Pertama tuh dilihat dari jaraknya, dari jarak rumah, karena kayak pertama kayak mama tuh nggak ngizinin banget kalau jauh-jauh banget. Emang tinggal di mana? Tinggalnya di Hutan Kayu. Hutan Kayu. Iya. Jadi kayak mama bolehnya karena swasta juga, mungkin kayak biayanya juga. Jadi kayak kalau mau swasta kenapa nggak deket-deket aja daripada jauh-jauh, kan sama aja swasta juga kan. Nah, nanya-nanya lah ke teman-teman, apa ke kakak kelas yang dulu SMA. Terus juga kebetulan banyak sepupu yang di stay Rawamangun. Nah, teman-teman sekolah juga dulu tuh waktu SMP sama kakak kelas tuh kayak banyak yang di situ di stay Rawamangun. Terus juga kedua tuh kan pertama kan jaraknya kan, terus kedua banyak rekomendasi dari orang-orang terdekat. Terus survei lah ke kampusnya karena deket, jadi udah langsung lihat, dicek, ternyata untuk biaya juga terjangkau buat ke kampus swasta di Jakarta ya. Terus juga akreditasinya A, jadi kenapa harus cari yang jauh-jauh kalau yang di dekat tuh ada gitu. Kalau boleh tahu pas masuk stay itu kira-kira susah apa gampang sih? Buat tesnya rada-rada susah ya, karena kan itu manajemen, jadi kebanyakan pertanyaan hitung-hitungan. Karena kan dari tata boga mungkin hitungannya ada, cuman kan beda ya, kayak biasanya ngitung terigu, tiba-tiba ngitungnya tuh yang lain kayak peruang-uangan, jadi kayak rada-rada susah. Terus yang kedua lagi tuh dipersulit karena sistemnya pakai online lewat web. Jadi pendaftarannya tuh di kayak ada link yang bukan link apanya sih bermasalah. Jadi kayak udah bayar tapi di sistemnya tuh belum terbayar, jadi kayak ketunda gitu. Kenapa milih manajemen? Kenapa nggak akuntansi? Atau kan di stay kan ada manajemen perdagangan gitu. Kenapa milih manajemen? Karena kalau yang manajemen perdagangan tuh D3 ya, jadi kayak ngincernya emang S1. Terus juga emang pengennya tuh masuk untuk pemasaran manajemen, jadi lebih milih ke manajemen, S1 manajemen, karena manajemen tuh kayak mencakup semuanya juga gitu. Jadi sejauh ini nih gimana nih pengalaman kuliah di stay Rawamangun? Pengalamannya enak sih,
Terus juga apalagi pernah ngerasain offline pas lagi tahun 2019. Terus suara seru kan. Minum. Oh, nggak ada sponsor ya? Nggak ada sponsor. Tapi. Jadi pertanyaan apa kak? Gimana pengalaman setelah kuliah di Stereo Mama? Pengalaman itu seru banget. Apalagi pernah, mungkin yang sekarang ngerasainnya baru-baru offline ya. Apalagi saya juga pernah ngerasain offline tuh kurang lebih tuh 1 semester lebih. Jadi ngerasain ketemu dosen, ketemu temen-temen, ngerasain fasilitas kampus. Kayak ngerasanya tuh enak aja gitu. Terus dosennya juga walaupun udah pada agak berumur tapi kayak friendly banget, pada baik-baik banget. Terus ngajarinnya juga gimana sampai ngerti gitu. Ada gak sih dosen-dosen yang gak disuka gitu? Kalau nggak dosen-dosen yang ribet, ada gak sih? Semua dosen tergantung sih. Kayak kalau lagi bete mungkin kayak pas dosen yang ngajarinnya ini kayak mungkin jadi kerja apa sih dosen ribet, padahal semua dosennya sama aja sih, cuman kayak beda lagi di kitanya gitu. Atau kayak mungkin merasa apa sih pelajarannya agak-agak susah, jadi kayak ngerasa dosennya gak jelas gitu, padahal mah beda lagi kitanya. Terus selama di stay ini ikut-ikut organisasi gak sih? Dulu lagi semester 1 waktu semester 1 itu ikut Kopma. Ikut Kopma tuh semester 1 karena belum ada aktivitas apapun, terus juga masih offline, jadi ikut Kopma. Kopma itu koperasi mahasiswa. Enak juga di Kopma tuh kayak kating-katingnya pada baik, ngajarin, apalagi buat kegiatan manajemen juga. Terus kayak diajarin tuh cara memanage koperasi gimana. Terus kayak bikin event, Kopma kan sering bikin kayak seminar-seminar gitu, atau kayak studi banding sama kampus lain tuh. Sekarang masih Kopma? Sekarang udah enggak, karena waktu itu COVID kan keadaannya. Jadi sebelum COVID tuh saya kerja, terus COVID kan, jadi waktunya itu kebanyakan ke kerjaan, jadi kayak kampus kan udah mulai online, jadi kayak terbengkalai lah Kopma aja, jadinya udah nggak pernah ikut lagi. Terus juga pas banget kayak pergantian, jadi kayak dari angkatan 19 ke 20 gitu, jadi udah nggak lanjut lagi. Dulu pas kuliah masih offline itu Kak Vivian udah kerja apa belum? Udah. Jadi udah. Iya, jadi kuliah semester 1 di bulan Desember kalau nggak salah. Iseng-iseng tuh diajak teman buat kerja part-time, apalagi kan anaknya nggak bisa diem ya, pengen lah coba-coba, kayak apalagi lagi tuh ditawarin deket dari kampus, jadinya ya udah coba-coba ngelamar kerjaan, ternyata keterima part-time di Desember 2019 itu masih semester 1. Gimana tuh awalnya kerja tuh? Awalnya kerja, kayak awalnya mikirnya bisa kayak ngebagi waktu sama kerja dan kuliah gitu, apalagi kayak di situ masih semester 1, belum ngerti dosen-dosennya gimana, mata kuliahnya gimana, apalagi kan beda dari jurusan sebelumnya. Jadi kayak ngerasa masih takut-takutan gitu, takut gak bisa ngebagi waktu. Tapi karena COVID jadinya kuliahnya online, kerjanya jalan, tapi tetap kayak waktunya tuh lebih berkurang, kayak karena kan kebanyakan dirumahkan kan, karena mall hampir tutup gitu guys. Jadi ini tips nih buat teman-teman yang pengen kuliah sambil kerja nih, bisa dicontoh. Lu tanya kerjaan dong. Oh iya, kerjaannya. Pasti kalau nanya kuliahan tau, lu pakai nanya dosennya. Begitu. Tapi itu nanti kan buat pengalaman nih. Ya udah nih, bahasa-bahasa apa gitu. Apa nih? Ini perasaan apa gimana Ki? Apa nih terus? Lu mau nanya tentang apa aja? Apa ya? Kemarin gue nanya apa sih Beb? Gue kerjaannya sesuai enggak apa gimana? Iya, apa kayak gue kerja job desk-nya apa gitu. Oh gini aja ya. Terus depannya kerja jurusan sama itu berapa menit nih Beb? 9. Ada 9 ya? Jurusan sama kerjaan sama tinggal gitu. Terus apa lagi? Ke depannya Kayak gimana? Terus peminatan lu nggak udah ya? Gue nggak jelasin. Gue nggak jelasin, nggak apa-apa sih. Ya udah ntar diinin aja gitu.
Oke, Oke. habis iklan. Cukup aja. Oh, kalau gak tau kerjaannya apakah gitu. Kan udah tadi kerjaan apa? Kan gue gak tau kerjaan gue apaan. Kan lu nanya, mulai kerja tuh dari kapan? Masih kuliah atau enggak? Hmm. Oke, lanjut. Sebelumnya nih kalau boleh tahu kerjaannya tuh kerja apa tuh kak? Kerjanya itu di restoran, bukan cepat saji, kayak restoran, sebut aja Wingstop kali ya. Boleh sebut. Walaupun kita nggak disponsor ya nggak apa-apa, sebut aja sebut. Jadi kerja di Wingstop itu kerjanya tuh buat kebanyakan part time karena di situ kebanyakan anak-anak kuliah. Job desk-nya itu semuanya sih, kayak kasir atau kayak pelayannya gitu, kayak servisnya gitu. Berapa lama tuh kerja di Wingstop tuh? Kurang lebih hampir 3 tahun ya. Udah Desembernya lama juga. 3 tahun. Milih Wingstop, terus kuliah jurusan manajemen. Kira-kira tuh sesuai gak menurut Kak Vivian nih? Awalnya nggak sesuai ya, karena pertama itu job desk-nya itu kan kasir. Mungkin kalau kasir sesuainya itu kalau mereka penjualan itu masih agak masuk, masih agak-agak ingat. Tapi kalau sisanya itu sebenarnya nggak menyangkut. Nah, tapi seberjalannya waktu kan nggak mungkin nggak stuck di situ-situ aja nih, kayak jadi part time terus. Nah, alhamdulillahnya ini udah 1 bulan ini kayak lagi di trainingin buat jadi supervisor. Jadi sekarang udah in charge supervisor, ilmu kuliahnya tuh kepake gitu. Jadi kayak baru ngerasa tuh sekarang waktu udah nggak sia-sia nih, kepake buat jadi supervisor, buat kayak olah data, nginput data gitu-gitu, buat memanage satu store gitu. Nah, terus Kak Vivian berarti sekarang udah di semester 7. Semester 7 berarti tinggal 1 semester lagi lulus kan nih. Iya tuh. Kedepannya nih setelah lulus nih kira-kira pengen tetap di Wingstop atau pengen cari kerjaan lain, atau pengen cari kerjaannya di luar dari cepat saji, F&B, kantoran kah atau gimana kah? Kalau kedepannya ya, karena sekarang masih training buat supervisor, jadi belum pasti juga nih lulus atau enggaknya nih. Ya kalau alhamdulillahnya lulus jadi supervisor di Wingstop, ya lanjutin karena kan juga udah punya titel ya, insya Allah tahun depan lulus punya titel nih. Kenapa nggak dilanjut aja, udah punya supervisor gitu. Tapi kalau emang rezeki yang bukan di Wingstop ya udah mungkin mencari kerjaan lagi yang sesuai jurusan. Ada kepikiran nggak sih buat kayak, kan Kak Vivian kan manajemen pemasaran nih, ada kepikiran nggak sih kayak buat usaha sendiri gitu? Ada cuman karena sekarang masih kayak kerja di orang ya, jadi kepikirannya udah promosiin store dulu sendiri gitu. Kayak caranya kayak karena kayak pengen pakai metode yang udah dipelajarin gitu. Kalau buat usaha sendiri kayak mungkin nanti kalau udah punya modal yang cukup. Sama perkuliahan ini nih, udah semester 7 nih, kira-kira ada gak sih mata kuliah yang paling disenengin sama mata kuliah yang kira-kira susah banget sih nih pelajaran gitu, ada gak sih? Ada. Kalau yang disenengin ya kombi sih, karena kan selama ini online ya, jadi kuliahnya tuh monoton tuh, online terus, Zoom terus, kalau nggak web dan web. Jadi SDI ada web, jadi lewat web mulu namanya study, jadi kayak monoton gitu terus. Nah, kombis nih kayak walaupun angkatan 2019 tuh kayak nggak semuanya offline, jadi rata-rata tuh kalau angkatan 19 tuh online. Buat yang angkatan 19 nya ada nih satu mata kuliah tuh kombis, kayak ternyata tuh seru walaupun bahasa Inggris ya rada-rada nggak terlalu ngerti, tapi seenggaknya tuh seru. Terus dosennya juga ya seru. Kenapa disukainnya? Karena kebanyakan tuh kayak kerja buat kerjanya kayak tugasnya tuh kayak field trip gitu loh, kayak keluar seminar di luar, terus kayak bikin tugasnya tuh kayak di luar gitu. Kayak jadinya kayak ngerasa tuh kuliah tuh nggak gitu-gitu aja, banyak selama ini online ya. Kuliah kayak nggak kuliah itu ya? Iya betul, kayak bangun tidur tuh Zoom gitu, kayak ibaratnya kantoran WFH gitu ya. Jujur aja kayak online tuh rada-rada kurang enak lah, nggak ketemu dosen, jadi kayak rada-rada nggak enak aja. Terus kalau yang kira-kira yang paling susah gitu kayak gimana sih ini kuliah nih? Tuh Mata pelajaran apa sih? akuntansi, karena dulu Akuntansi. iya betul,
karena kan dari dulu sekolahnya tata boga ya, terus ke manajemen ketemu akuntansi di semester 1, kayak ngerasa salah jurusan kali itu, bener ngerti. Kayak semakin berjalannya waktu ya alhamdulillahnya udah mulai mengerti, terus ditambah kerja tuh ibaratnya semuanya tuh kayak pakai akuntansi gitu, jadi kayak mau ngomong lo harus ngerti, jadi dipaksa buat ngerti. Alhamdulillahnya agak-agak ngerti sih sekarang, gak kayak dulu goblok banget. Nah, kan Kak Vivian ini kan udah semester 7 nih, berarti 1 semester lagi skripsi. Gimana nih persiapannya nih menuju skripsi nih kira-kira? Persiapannya udah mulai cari judul nih, apalagi sekarang lagi bikin metode ilmiah. Jadi kayak bikinnya juga bikin yang sekalian serius gitu, biar nggak kedua kali. Jadi kayak nyari jurnal-jurnal internasional, nasional, judul-judul, terus cari variabel yang cocok gitu untuk persiapannya ya. Terus siapin mental, katanya sih skripsi lebih wow. Tuh teman-teman, tips buat skripsi tuh, menuju skripsi persiapan. Terus gimana nih, kan kerja sambil kuliah nih, mungkin boleh diberikan tipsnya buat adik-adik mahasiswa, mahasiswi di Setia Romangun, kira-kira gimana? Tips kuliah sambil kerja tuh kayak gimana sih? Tipsnya adalah karena di STI kan awalnya paketan ya, ya. Tapi pas ngisi karir sih bisa bebas, kayak terserah mau masukin jamnya gimana. Nah, tipsnya itu tuh pertama kalian tuh harus kenalin tuh kerjaan kalian tuh kayak gimana. Jadi bukan yang kayak kerjaan yang ikutin kuliah, jadi kayak harus balance. Jadi kayak bukan kayak kuliah yang ikut kerja atau kerja yang ikut kuliah gitu. Jadi kayak kita harus ngertiin dulu nih kerjaannya tuh kayak gimana, jam-jamnya kayak gimana, terus kayak job desk lo kayak gimana, bisa nggak nih disambitin sambil kuliah. Biasanya kalau yang kerjanya non 9 to 5 tuh yang kayak kerjaan kantoran tuh kan pasti shifting gitu ya kerjanya ya. Nah kalian tuh harus kayak kompromi lah ibaratnya sama atasan kalian. Kalian tuh kuliah, bisa nggak nih kerjaannya tuh kayak disesuaikan gitu. Jadi kayak sama-sama. Jangan sampai inilah kerjaannya ditinggalin, lebih kuliahnya jangan ditinggalin demi kerjaan gitu. Nah kalau yang 9 to 5 kan tuh jam kerjanya ya paling sampai jam 5 untuk jam 6. Nah kan saya ada kelas malam. Nah buat di luar yang kayak di jam kerja kayak gitu yang shifting kayak gua, ya itu pertama harus kenalin kayak gitu. Nah setelah udah ini pas lagi misi KRS mungkin lagi awal-awal sebelum mungkin ada yang kita terima kerja pas lagi masih di perjalanan semesternya gitu, mungkin masih penyesuaian tuh, masih kayak berantakan. Pas di semester baru pas ngisi KRS tuh kan kalian udah mulai tahu nih kerjaan kalian gimana. Kalian tuh bisa tuh ini skripsi kalian, skripsi salah KRS kalian. Jadi kayak misalkan kan kerja nggak mungkin 6-1 ya, pasti kayak kalau yang kerja di luar kantoran kan tuh kantoran pasti Sabtu Minggu liburnya kan. Nah kalau di luar itu tuh pasti mereka tuh di liburan tuh di biar tuh di mana ya, kan harus korbanin tuh waktu libur kalian ya buat kuliah. Jadi misalkan kalau dulu gua tuh waktu masih kerja part time itu kan juga shifting ya, bukan yang kayak request jadwal boleh, tapi kan tetap aja nggak mungkin lo request lo kan kasih temen-temen lo. Jadi kayak mau nggak mau tuh lo kuliah lo di sini di hari yang kayak misalkan weekday nih Selasa gue libur. Nah mau nggak mau tuh gue dari pagi, siang, sore atau malam tuh gue ngambil kelas. Jadi kuliah gue jalan, kerja gue jalan gitu. Nah pokoknya pintar-pintar kalian lah ini bagi waktunya. Itu teman-teman tips buat teman-teman buat kerja sambil kuliah. Nah, sebelum ditutup nih, kira-kira pesan dan kesannya gimana nih selama ini kuliah di STI ini? Kesannya tuh di STI itu kuliahnya enak banget, dosen-dosennya asik-asik, gaul-gaul, walaupun udah banyak yang nggak muda gitu. Teman-temannya gimana teman-temannya? Teman-temannya asik juga, banyak yang kayak gimana ya, karena di kuliahan tuh kan nggak semuanya sangkatan ya, ada yang beda angkatan kena gap year atau yang emang kayak mereka baru mutusin buat kuliah. Jadi kayak banyak sharing sama teman-teman, jadi kayak banyak ilmu masuk dari teman-teman.
Pesannya buat adik-adik tingkat anjay yang bentar lagi di semester 5 udah mulai ricuh tuh otaknya tuh, udah wah puyeng dah. Itu kayak semangat, jalanin sesuai kemampuan lo. Oke. Tadi lo belum kelar. belum. Gimana lagi? Udah kali ya. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Oke. Sebelumnya makasih buat Kak Vivian udah Kak Jafran udah diundang. bagi-bagi cerita nih pengalaman kuliah di STI Rawamangun. Buat teman-teman semuanya, makasih yang udah nonton. Bye bye.